Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Syahrul Maula, kita akan masuk untuk membahas topik kedua, yaitu konsep dasar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan Indonesia. Dalam pendidikan. Oke, sebelum kita membahas konsep dasar, ada baiknya kita mengetahui perspektif sosiokultural adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pentingnya lingkungan sosial dan budaya dalam pembelajaran. Pendekatan ini menekankan bahwa individu tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya mereka. Dan bahwa proses pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kita tahu, pusat pendidikan ada 3 ya. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, jadi menurut perspektif sosiokultural, pembelajaran tidak hanya di sekolah, bisa juga di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Ya, kita masuk dalam konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pertama, konsepnya ada zona proksimal pembangunan atau zona proksimal pembangunan terdekat (ZPPT). Ya, konsep ini diperkenalkan oleh Lev Vygotsky, seorang psikologi Rusia yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki zona proksimal pembangunan terdekat, yaitu jarak antara kemampuan yang dimiliki saat ini dan kemampuan maksimal yang dapat dicapai melalui bantuan dan dukungan dari orang lain. Bantuan dan dukungan orang lain biasanya disebut scaffolding dalam pembelajaran. Ya, kalau zona proksimal pembangunan terdekat dan juga dalam pembelajaran sering kita sebut sebagai zona proximal of development (ZPD). Itu kita sebut zona of proximal development. Bisa juga zona proksimal pembangunan terdekat. Kemudian konsep dasar yang kedua adalah budaya sebagai alat pembelajaran. Pendekatan ini menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman dan interaksi sosial di dalam lingkungan budaya dan sosial setiap individu. Oleh karena itu, lingkungan budaya dan sosial perlu diperhatikan dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Jadi dalam pembelajaran dikaitkan dengan budaya dan sosial lokal yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Kemudian konsep dasar yang ketiga dari sosiokultural, kolaborasi dan diskusi. Perspektif sosiokultural menekankan pentingnya kolaborasi dan diskusi dalam pembelajaran. Interaksi dengan orang lain dapat membantu individu untuk memperluas pemahaman mereka tentang dunia dan juga untuk meningkatkan kemampuan mereka. Ya, seperti yang kita tahu, kolaborasi dan diskusi dapat meningkatkan sosial dari peserta didik atau sosial emosionalnya. Ya, selanjutnya konsep dasar perspektif sosial kultural yang keempat, menekankan pada praktek nyata dan relevansi. Perspektif sosiokultural menekankan pentingnya mengaitkan pembelajaran dengan praktek nyata dan relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata dapat membantu siswa meningkatkan motivasi dan minat terhadap pembelajaran. Untuk konsep yang kelima, itu ada dukungan sosial. Perspektif sosiokultural menekankan pentingnya dukungan sosial dalam pembelajaran. Ada dukungan dari keluarga, teman, masyarakat, yaitu dapat membantu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri dari siswa yang
pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja akademik mereka. Jadi ada reward juga, jadi dukungan dari setiap kalangan, mau dari teman sejawat, guru, dan masyarakat pun juga keluarga. Jadi pada topik kedua kali ini, konsep dasar sosiokultural terhadap pendidikan, kesimpulannya semua konsep dasar tersebut merupakan bagian dari perspektif sosiokultural dalam pendidikan yang menekankan pentingnya lingkungan sosial dan budaya dalam pembelajaran. Dengan memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut, guru dan pendidik dapat merancang pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Untuk topik kedua, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.